Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua kan? Bapak harap anak-anak hadir di grup Zoom ini ya, karena Bapak ingin menyampaikan materi mata pelajaran penjas. Sebelumnya Bapak ingin mengawali kegiatan pada mata pelajaran ini. Alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Oke, baik, selesai. Bagaimana kabarnya di rumah anak-anak? Sehat semua kan? Bapak harap anak-anak di sini nggak ada yang keluar rumah kecuali ada kepentingan, tetap memakai masker dan protokol kesehatan. Semoga corona segera hilang dan kita kembali lagi di sekolahan, di mana kita tempat belajar, di ruangan bersenang-senang. Ya, semoga kita bertemu kembali di sekolahan tersebut. Baik, Bapak akan menyampaikan senam lantai meroda. Senam lantai meroda. Anak-anak di sini ada yang tahu nggak senam lantai meroda itu apa? Coba, Mas Haidar, apa Mas senam lantai meroda itu? Belum tahu. Apa nggak tahu? Oke, eh, jadi gini, gerakan meroda. Bapak akan menyampaikan beberapa pengertian, teknik dasar, dan manfaat. Oke, gerakan meroda adalah gerakan yang mengarah ke samping dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Jadi gerakan meroda itu mau ambil dari kanan atau dari kiri, semuanya itu bisa dengan menggunakan tangan sebagai tumpuan, membuka kaki selebar mungkin. Gerakan ini juga masuk dalam salah satu jenis senam lantai tanpa alat yang bisa dilakukan sendiri atau dengan bantuan dari teman. Dalam melakukan olahraga satu ini, kemampuan handstand menjadi salah satu syarat mempelajari gerakan serta membutuhkan koordinasi tubuh dengan baik antara kemampuan kekuatan, kecepatan, keseimbangan, kelincahan, dan ketepatan untuk menghasilkan gerakan yang sempurna serta minimalisirkan cedera kecil saat melakukan gerakan. Baik, Pak, mau tanya nih, gerakan handstand itu apa? Gerakan handstand itu adalah gerakan di mana tumpuan pada tangan itu harus kuat karena meroda itu dengan kecepatan tumpuan tangan sehingga gerakan itu cepat. Kalau tangan nggak kuat, ya nggak akan menghasilkan gerakan yang sempurna. Jadi seperti itu. Baik, di sini ada gambar siswa yang lagi melakukan meroda. Tangannya di bawah membentuk V dan kakinya di atas seperti meroda yang sedang berputar. Selanjutnya, pengertian gerakan meroda. Sebelum penulis membahas lebih lanjut, tahukah Anda apakah itu gerakan meroda? Ya, gerakan meroda merupakan gerakan yang bertumpu pada tangan secara singkat atau gerakan yang dilakukan secara terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, dengan cara bertumpu pada satu atau kedua tangan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Ya, jadi itu meroda itu ya bisa menggunakan satu tangan atau dua tangan sebagai tumpuan, gerakannya yang singkat, kepala di bawah, kaki di atas membentuk V.
siapapun yang melakukan senam ini harus memiliki keberanian yang tinggi. Tidak boleh setengah-setengah. Pasalnya, pada gerakan meroda beban ditanggung oleh ruas tulang belakang relatif kecil. Karena tumpuan tangan terjadi hanya berlangsung secara singkat. Penasaran bagaimana cara melakukan? Tetap disimak ulasan di bawah ini ya. Cara meroda itu ada 3, yaitu satu cara melakukan gerakan meroda menggunakan 2 tangan. Yang kedua, gerakan meroda menggunakan 1 tangan. Yang ketiga, gerakan meroda dengan bantuan teman. Jadi Bapak mau mengambil 2 materi saja, yang meroda 2 tangan, yang meroda dengan bantuan teman. Meroda 1 tangan itu kenapa Bapak nggak mengambil meroda 1 tangan ya? Meroda 1 tangan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional. Kita Bapak di sini ingin mengajarkan sebagai mengenal dasar-dasar cara meroda. Selanjutnya, cara melakukan gerakan meroda 2 tangan. Cara pertama, ambil posisi tegak dengan menggunakan kaki selebar bahu, sambil mengangkat kedua tangan ke atas hingga membentuk huruf V. Condongkan tubuh ke depan seakan-akan ingin berjongkok. Letakkan tangan di lantai dan angkat kaki ke atas secara perlahan sampai lurus dan membentuk huruf V. Tahan sebentar, lalu turunkan kembali. Lakukan gerakan ini secara berulang sampai mendapatkan keterampilan. Jadi ketika kita mau melakukan meroda, kita ambil posisi tangan di atas, pandangan bisa ke depan, pandangan tetap ke depan ya. Tangan membentuk huruf V, kaki dibuka selebar bahu. Ketika kita akan meroda, tangan jatuhkan ke lantai, angkatkan kaki, lakukan gerakan ini secara berulang-ulang untuk mendapatkan keterampilan ya anak-anak. Cara kedua masih sama, cuman ambil posisi tegak dengan membuka kaki selebar bahu sambil mengangkat kedua tangan ke atas hingga membentuk huruf V. Arahan tubuh ke arah samping, baik ke kanan maupun ke kiri. Letakkan 1 tangan menyentuh matras, tumpu tangan untuk menopang badan, lalu kaki akan bergerak mengikuti ke atas. Lalu diikuti dengan tangan lainnya sesuai dengan arah gerakan meroda yang diinginkan. Setelah kedua tangan di lantai, luruskan kaki dengan sedikit mengangkat. Lakukan secara berulang secara mahir. Mungkin ini cara kedua untuk orang yang berprofesional ya anak-anak. Selanjutnya, cara melakukan gerakan meroda dengan bantuan teman. Minta teman berdiri di belakang, lakukan gerakan meroda dengan cara tangan atau 1 tangan. Minta teman memegang bagian pinggul gerakan meroda ini hingga selesai dilakukan. Lakukan secara berulang-ulang. Jadi anak-anak, kalau di rumah ada bapak, ada teman, mintalah bantuan untuk melakukan gerakan meroda agar kalian semua yang di rumah bisa melakukan gerakan ini secara sempurna dan dilakukan secara berulang-ulang ya. Nih contoh gerakan meroda ya, kan pada gambar pertama itu tangan membentuk huruf V, lalu kaki dibuka selebar bahu, kedua kanan kiri jatuhkan ke lantai,
dan kaki mengangkat ke atas, mulai mengangkat ya. Kemudian angkat, tahan beberapa detik atau menit biar kaki itu di atas ya. Terus yang terakhir seperti gerakan terakhir itu seperti mau jongkok lalu berdiri tegak seperti ini. Misal ini tahapan awal ya, biar Bapak kasih gambar biar jelas. Ini adalah siswa kelas 3 SMP. Gambar ke-1 seperti ini. Gambar kedua mulai mengangkat tangan ya. Kaki dibuka selebar bahu, mulai mengangkat dan menjatuhkan tangan ke lantai. Terus tuh pada gambar keempat sudah melakukan meroda. Selanjutnya mengangkat kaki ke atas, dan tentunya ini adalah yang namanya handstand, menahan beban pada kaki dan badan. Tuh, berdiri tegak kan. Selanjutnya jatuh dan berdiri tegak kembali seperti semulanya. Selanjutnya, kesalahan dalam melakukan gerakan meroda. Melempar atau menghentakkan kaki dengan terlalu kuat. Ya, benar. Kita ketika mau melakukan meroda nggak usah terburu-buru. Yang penting yakin, mantap. Ketika melempar atau menghentakkan kaki terlalu kuat, nanti akan sakit. Makanya Bapak ingin menyuruh kamu ketika melakukan meroda itu pelan-pelan, yang penting pasti. Kemudian melemparkan kaki terlalu lempet dan pelan atau terlalu ditahan. Nah, ya jadi kita nggak boleh terlalu pelan, pelan apalagi lempet lah. Gerakannya ya yang penting cepat, nggak terlalu cepat banget, nggak terlalu dipaksakan banget. Menghentakkan kaki terarah ke depan, bukan terarah ke atas ya. Jadi ketika kita melakukan meroda, kaki itu jatuh harus tetap ke samping, bukan jatuh ke arah depan. Itu sangat salah sekali ya. Tangan pertama yang digunakan sebagai tumpuan diletakkan terlalu dekat dengan tolakan kaki, harus nada corak ya. Jadi seperti gambar tadi ya. Nih, nah ini jarak tangan pertama sama kaki itu harus ada jaraknya anak-anak, biar gerakannya nggak salah, tetap ada jaraknya. Saat menahan tubuh dengan dalam posisi terbalik, tangan tidak lurus atau kedua siku masih dalam posisi agak tertekuk. Saat menahan tubuh dengan terbalik, tangan saat melakukan gerakan meroda, badan terlalu kaku dan tidak melenting dengan sempurna. Ya, benar anak-anak. Jadi yang namanya gerakan meroda itu tubuhnya itu sebaik mungkin harus harus melenting, karena melenting itu menciptakan gerakan yang sangat sempurna sekali. Jika kaku, maka gerakannya bisa jatuh ke depan, bisa jatuh ke belakang, sehingga tidak menciptakan gerakan yang sempurna. Baik,
kesalahan dalam manfaat meroda: meningkatkan kelenturan tubuh, mengencangkan otot, menguatkan tulang, membakar kalori, menjaga keseimbangan tubuh, kebugaran. Ya, itulah manfaat-manfaat pada senam lantai meroda. Baik, materi pada hari ini selesai. Bapak ingin memberikan tugas, yaitu kerjakan soal pilihan ganda 1-10 pada buku paket 247 sampai 248. Dan yang kedua, soal latihan. Nanti Bapak akan mengirim link Google Form ya di grup kelasnya kamu. Yang pilihan ganda ini nanti kumpulkan minggu depan lewat grup. Kemudian nanti anak-anak di rumah Bapak kasih waktu 2 minggu, buatlah video tentang senam lantai meroda di tugas kalian masing-masing. Kirim ke WA grup Bapak juga ya. Nanti Bapak ingin menilai gerakan-gerakan anak-anak, dari keterampilannya, dari kesempurnaannya. Nanti Bapak yang akan menilai. Baik, terima kasih untuk materi pelajaran hari ini. Semoga tugas-tugas yang Bapak berikan sangat bermanfaat, apalagi di masa pandemi ini. Yang sabar, semoga corona segera hilang, kita kembali lagi di sekolahan dengan rasa yang gembira. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.